Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Pratiwi. Saya mahasiswi STI Hubul Waton Duri. Di sini saya akan menampilkan video praktek mengajar saya. Nah, dalam video praktek mengajar saya tersebut, saya menggunakan beberapa media. Di antaranya yaitu yang pertama, saya menggunakan media video. Yang kedua yaitu PPT atau PowerPoint. Yang ketiga yaitu untuk evaluasi saya menggunakan aplikasi Wordwall. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Fikri Azhari MPDI. Selamat menyaksikan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda semuanya pada pagi hari ini? Baik, Bu. Masih semangat semuanya? Masih, Bu. Oke, kita tes kesemangatannya terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Kalau Ibu bilang clap, tepuk tangan. Kalau Ibu bilang boom, tepuk meja. Kalau Ibu bilang pen, angkat penanya. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Kita coba ya. Claps, claps, boom. Boom, boom, claps. Pen, claps, boom. Pen, claps, boom. Claps, claps, claps. Boom, boom, claps. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu menginginkan kalian untuk memperbaiki duduknya terlebih dahulu. Perbaiki juga buku-buku yang ada di depan kalian, yang ada di atas meja kalian. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengabsen. Nanti yang namanya Ibu sebutkan, mohon bilang hadir ya. Arum Permatasari, Ainun Nafiah, izin ya. Kemana? Ke kampung, Bu. Bella Susmita Sari, Desti Salviana, Dea Rosmiarta, Amin. Hermawati, Sampai terlalu lagi. Emil Salif, Imai Sahara, izin ya. Muhammad Yunus, Hadir, Bu. Muhammad Darhan, Hadir, Bu. Muhammad Adrian, Mulyadi, izin juga. Muftahur Rahmi, Nurlisa, Nuraini Amri, Nurdayeni, Rizky Zulkarnain, Kenal Falaneska, Sriwita Sari, dan juga Vivianti, Wahyuni, izin juga. Yuan Dinda. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama mengucapkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kontrak pelajaran kita, maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang pertama di semester 1 ini. Ada yang tahu kita ingin membahas apa? Nggak tahu? Oke, baik. Ibu akan menampilkan sebuah video. Ibu harap kalian untuk memperhatikan video yang Ibu tampilkan, karena nanti di akhir Ibu akan menanyakan aktivitas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam video tersebut. Mungkin nggak ada suaranya ya, tapi bisa dilihat teksnya.
video tadi, apakah aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang di dalam video tersebut? Ada yang tahu? Jual beli. Benar semuanya. Jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam video tersebut. Apakah Nanda semua sudah pernah melakukan kegiatan jual beli? Sudah. Sudah, Bu. Ya, Ibu rasa semuanya sudah pernah melakukan kegiatan jual beli ya. Oke, baik. Maka pelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang jual beli dalam Islam. Nah, tujuan kita mempelajari jual beli ini adalah agar kita mengetahui ruang lingkup dari pembahasan tentang jual beli. Mau itu pengertian jual beli, hukum-hukum jual beli, rukun-rukunnya, dan syarat sah jual beli. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian jual beli. Ada yang tahu apa itu pengertian dari jual beli? Belum, Bu. Belum? Belum tahu? Belum, oke. Jual beli itu adalah, menurut syariat agama, kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Jadi, ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus membeli dengan membawa alat tukar berupa uang. Ya, jadi ketika kita ingin membeli suatu barang yang kita inginkan, kita datang ke toko tersebut dengan membawa uang. Karena jika kita tidak membawa uang dan tidak membawa alat tukarnya, maka kita tidak bisa melakukan transaksi jual beli. Paham semuanya? Paham, Bu. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hukum jual beli. Ada yang tahu apa itu hukum dari jual beli? Apa? Angkat suaranya? Iya, benar. Nah, hukum dari jual beli sendiri adalah mubah atau boleh. Kita sebagai umat Islam boleh untuk melakukan kegiatan jual beli. Seperti dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kita boleh untuk melakukan kegiatan jual beli. Nah, jual beli itu juga bisa jadi haram dia hukumnya. Kalau kita menjual barang-barang yang haram, maka hukum jual beli itu bisa berubah menjadi haram. Paham semuanya? Paham, Bu. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang rukun-rukun jual beli. Rukun-rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama ada penjual. Ya, penjual ini yang masuk ke dalam rukun-rukun jual beli. Kenapa? Karena kalau tidak ada penjual, kita tidak bisa melakukan kegiatan jual beli. Contohnya nih, Nurdayeni mau membeli bakso, tetapi tukang baksonya tidak ada. Apakah bisa kita melakukan kegiatan jual beli di warung bakso tersebut? Tidak bisa kan? Makanya itu penjual itu penting di dalam kegiatan jual beli. Yang kedua yaitu ada pembeli. Pembeli juga termasuk ke dalam rukun jual beli. Kalau tidak ada pembeli juga kita tidak bisa melakukan kegiatan jual beli. Contohnya nih, Bella berjualan bakso tapi tidak ada yang membelinya, maka kita tidak bisa juga melakukan kegiatan jual beli, ya kan? Ya, oke. Masuk ke yang ketiga, yaitu adanya uang dan barangnya. Bagi pembeli, uang itu penting untuk melakukan kegiatan jual beli. Ketika kita ingin membeli sesuatu, maka kita harus membawa alat tukar berupa uang. Kalau kita tidak membawa uang, transaksi jual beli juga tidak bisa terlaksana. Bagi penjual, barangnya itu perlu untuk penjual, karena ketika orang ingin membeli, maka orang akan melihat barangnya. Jika barangnya tidak ada, bagaimana kita bisa melakukan kegiatan jual beli? Ya, paham semuanya? Paham. Yang terakhir, rukun jual beli yaitu ijab dan qabul. Ada yang tahu apa itu ijab dan qabul dalam jual beli? Ijab itu adalah pernyataan ataupun ungkapan dari penjual kepada pembeli. Itu ijab. Contohnya nih, Vivi berjualan bakso. Vivi bilang, saya menjual bakso ini dengan harga 10.000. Nah, itulah yang dinamakan dengan ijab. Kalau qabul itu adalah ungkapan ataupun jawaban dari si pembeli kepada penjual. Desti misalnya yang beli bakso dari Vivi. Baik, Bu, saya beli baksonya dengan harga 10.000. Saya terima ya, Bu.
Itulah yang dinamakan dengan qabul. Ya, paham semuanya? Oke, masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat jual beli. Nah, syarat-syarat jual beli ini juga ada 4. Yang pertama yaitu syarat penjual dan pembeli. Syarat penjual dan pembeli ini yang pertama adalah harus berakal. Ya. Orang yang berakal ini adalah orang yang tidak gila, orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena jika dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, dia tidak berakal atau gila, dia juga tidak sah jual belinya. Paham? Terus orang yang beda. Nah, antara penjual dan pembeli haruslah berbeda orangnya, tidak boleh satu orang saja. Misalnya nih, Nur Aini Amrin jualan bakso, dia sendiri yang beli. Nah, itu nggak sah. Karena satu orang itu tidak boleh. Haruslah berbeda orangnya. Yang kedua yaitu syarat barang jual dan beli. Nah, syaratnya yang pertama yaitu ada barangnya. Ya, jika tidak ada barangnya, maka kita tidak bisa menjual. Apa yang mau kita jual jika tidak ada barangnya? Ya kan? Yang kedua yaitu bermanfaat. Nah, barang yang kita jualkan itu haruslah bermanfaat untuk orang lain dan tidak merugikan. Ya, contohnya jualan baju, jualanlah baju yang syar'i atau yang menutup aurat. Ya. Oke, yang ketiga yaitu syarat ijab dan qabul. Yang pertama, qabul sesuai dengan ijab. Qabul itu tadi apa? Jawaban si pembeli. Nah, jawaban si pembeli itu harus sesuai dengan ijab dari pernyataan si penjual. Karena kalau seandainya nanti penjualnya jualan bakso, sementara kalian bilangnya mau membeli somai, itu tidak nyambung atau tidak sah jadinya jual belinya. Maka ketika kita ingin membeli, itulah yang kita ucapkan, Bu, beli bakso, iya baksonya 10.000 nih saya jual. Oke Bu, saya terima. Satu dia berarti qabul dan ijabnya sesuai. Yang kedua yaitu ijab dan qabulnya dilakukan dalam satu majelis atau dilakukan dalam satu tempat. Tidak boleh jualannya di sini di kampus tapi kita melakukan akadnya di ujung jalan sana. Bisa nggak ada nggak transaksi jual beli di sana? Nggak bisa ya. Makanya itu ijab dan qabulnya harus dilakukan dalam satu tempat. Yang keempat yaitu syarat nilai tukarnya. Harga yang disepakati kedua belah pihak. Nah, harganya itu harus sama-sama disepakati atau harus sama-sama ridho antara penjual dan pembeli. Tidak boleh ada yang berat sebelah. Misalnya penjualnya yang menginginkan harga 80.000 sementara yang pembelinya menginginkan harga 60.000, itu tidak bisa. Harus sama-sama ridho antara penjual dan pembeli. Yang kedua, tidak boleh nilai tukar barang yang diharamkan. Contohnya kita ingin membeli baju, tapi kita membawa narkoba sebagai alat tukarnya, itu tidak boleh. Ya, paham semuanya? Oke. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah jual beli itu adalah saling tukar menukar barang untuk memiliki barang tersebut. Nah, hukum dari jual beli itu adalah mubah atau boleh. Rukun-rukunnya ada 4. Apa aja tadi? Ada penjual, ada pembeli, ada uang dan barangnya, dan ada ijab dan qabul. Syarat-syaratnya juga ada 4, yaitu yang pertama syarat penjual dan pembeli, syarat barang yang dijual, syarat ijab dan qabul, serta syarat nilai tukar. Baik anak-anak dan Anda semuanya paham? Alhamdulillah. Oke, kalau sudah paham maka Ibu yang akan bertanya kepada Anda semua. Oke. Apa yang maafin Bu? Ini. Oke, kita acak ya namanya. Nanti nama Anda yang tertera di depan maka akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, kita acak ya. Nah, ini Amri. Oke,
Untuk pertanyaannya adalah, oke kita buka pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu pengertian jual dan beli. Apa pengertian jual dan beli ini? Yakin? Oke, kita klik apakah benar jawabannya. Kita tunggu. Benar, beri tepuk tangan. Oke, kita masuk ke penanya selanjutnya. Mau? Oke, kalau seandainya namanya ada di depan nanti boleh. Kita spin ya. Oke, nama siapa yang keluar? Baru Kumatasari. Oke. Untuk pertanyaannya yaitu pertanyaan yang kedua. Hukum dari jual dan beli. C, mubah atau boleh? Yakin? Yakin, Bu. Oke, kita klik ya. Apakah jawabannya benar? Betul. Benar. Beri tepuk tangan. Oke, kita beralih ke penanya terakhir. Bentar ya, kita ajak terlebih dahulu. Berdoa semoga namanya yang keluar. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan rukun jual beli. Ada penjual dan pembeli, Bu. Yakin? Yakin, Bu. Oke, kita klik ya. Apakah jawabannya benar? Benar. Kamu benar. Oke, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugasnya, Ibu mau kalian meresum apa yang sudah kita pelajari atau membuat rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari. Untuk pertemuan selanjutnya itu dikumpulkan. Salam semuanya. Baiklah, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita. Jika Ibu salah berbicara, Ibu mohon maaf ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam